Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisti Ragista, Stambuk M1B1200040, kelas B, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang potensi dampak kontaminasi mikroplastik pada karang, lereng tinian, dan biota lainnya yang terakumulasi di perairan Great Barrier Reef Australia. Definisi mikroplastik. Mikroplastik adalah plastik yang memiliki ukuran partikel kecil, bisa dilihat melalui mikroskop yang banyak digunakan dalam bahan-bahan perawatan atau kosmetik, seperti pasta gigi dan sabun pencuci muka, yang mengandung plastik dalam bentuk polietilen glikol, disingkat PEG. Beberapa dari mikroplastik ada yang terbentuk dari serpihan plastik besar di lingkungan dan jenis lain berasal dari serat sintesis yang dipecah dari pemakaian. Jenis mikroplastik. Dilihat dari sumbernya, dikenal dua jenis mikroplastik. Yang pertama, mikroplastik primer. Jenis ini banyak ditambahkan dalam industri kosmetik dan pembersih. Yang kedua, mikroplastik sekunder merupakan degradasi dari sampah plastik besar karena sulit terurai. Mikroplastik akan tetap ada di dalam jangka waktu yang lama. Dalam sistem pembuangan air, mikroplastik akan terbawa ke sungai, danau, hingga ke laut lepas. Dampak mikroplastik. Yang pertama, di lautan sampah ini terakumulasi dan teracuni organisme laut. Organisme kecil semacam zooplankton dan krustakea akan menyerap mikroplastik. Yang kedua, bahan kimia plastik mengandung zat karsinogenik dan bisa menimbulkan kanker jangka panjang. Yang ketiga, mikroplastik dapat menyebabkan gangguan dalam jaring makanan akuatik. Selain itu, mikroplastik dapat berperan dalam transfer kontaminan kimia biota perairan yang mempengaruhi kondisi lautan dan daerah aliran sungai. Potensi dampak kontaminasi mikroplastik di perairan Great Barrier Reef Australia. Yang pertama, mikroplastik dapat bertahan di lingkungan selama bertahun-tahun. Ketika terperangkap dalam sedimen, mereka akan bertahan selama beberapa dekade. Yang kedua, penelitian terbaru di Australia mengatakan hewan karang ikut mengonsumsi mikroplastik tersebut. Yang ketiga, mikroplastik memiliki dampak negatif pada organisme, diantaranya yaitu dapat mengganggu sistem pencernaan biota, merusak sel dan jaringan organisme, serta mengganggu sistem reproduksi. Mikroplastik di lautan terserap rantai makanan. Hasil penelitian Profesor Duarte atau Australia Plus Australian Broadcasting Corporation, beberapa proses telah menghilangkan fragmen plastik kecil dari permukaan laut. Ada sejumlah proses yang bisa bertanggung jawab untuk ini, seperti degradasi cepat oleh bakteri, tenggelamnya plastik ke dasar laut, atau pengendapan pecahan-pecahan kecil plastik ke pantai. Tetapi Profesor Duarte berkeyakinan penjelasan yang paling masuk akal adalah ditelannya partikel-partikel kecil oleh ikan mesopelagis. Mikroba pemakan mikroplastik. Makhluk dan tanaman mikroplastik ternyata dapat membantu mengurangi sampah plastik di permukaan laut. Tidak hanya dengan cara memakan plastik tersebut, tetapi juga dengan cara menenggelamkan potongan-potongan kecil sampah plastik itu ke dasar laut. Kesimpulan ini terungkap dalam riset yang dilakukan oleh Julia Reiser, Jurnal Ilmiah PLOS ONE 2014. Pakar kelautan dari Universitas Australia Barat Diatom atau tanaman kecil seperti Lycomopora ini ditemukan tumbuh di puing-puing sampah plastik di laut. Tujuan dari PowerPoint ini yaitu agar kita tidak membuang sampah sembarangan, terutama di laut karena bisa menimbulkan gangguan dalam jaringan makanan akuatik dan dapat merusak biota laut lainnya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi mikroplastik? Yang kedua, apa jenis-jenis mikroplastik? Yang ketiga, apa dampak mikroplastik? Kesimpulan. Yang pertama, hasil penelitian di perairan Australia, kontaminasi mikroplastik memasuki lingkungan laut melalui limbah rumah tangga, limbah pabrik, kunjungan wisatawan yang membawa komponen dari berbagai macam jenis plastik. Kegiatan memancing dan rekreasi lainnya juga dapat berpotensi menghasilkan partikel plastik ke dalam lingkungan laut. Yang kedua, hasil penelitian Hall et al. 2015, sekitar 21% dari polip yang dianalisis mikroplastik ada di dalam polip karang
yang menempel pada saluran pencernaannya. Hal ini dapat mengganggu hewan karang dalam mencerna makanan normalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.